Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 4? Semoga selalu sehat, ceria, dan tetap semangat. Berjumpa lagi dengan Usrati dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk pecahan dan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Yang pertama ada pecahan biasa. Apa itu pecahan biasa? Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Pecahan biasa ada dua, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contoh 3/5, 5/8, dan 7/10. Kemudian pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contoh 7/5, 11/3, 19/4, dan yang lainnya. Nah, pecahan tidak murni ini nanti bisa diubah menjadi pecahan campuran. Kemudian pecahan yang berikutnya adalah pecahan campuran. Pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Contoh 2 1/3, 4 1/2, dan 5 3/8. Selanjutnya pecahan yang ketiga adalah pecahan desimal. Pecahan desimal itu adalah pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Contohnya 0,3 atau 3/10, 0,75 atau 75/100. Kemudian bentuk pecahan yang keempat yang akan dipelajari di kelas 4 adalah persen. Nah, persen itu adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Contoh 7% artinya 7/100. 50% artinya 50/100, atau jika disederhanakan menjadi 1/2 atau setengah. Selanjutnya kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Pecahan biasa yang dapat diubah menjadi pecahan campuran adalah pecahan tidak murni, yaitu pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Mari kita kerjakan contoh berikut. Ya, tuliskan bentuk pecahan campuran dari 7/3. Caranya dengan membagi pembilang dengan penyebutnya. Kita bisa menggunakan pembagian bersusun. Ya, 7/3. Kita gunakan pembagian bersusun 7 dibagi 3. Ya, kita cari bilangan yang jika dikalikan 3 hasilnya 7 atau mendekati 7. Berarti 3 kali 2. Ya, 3 kali 2 itu adalah 6. Selanjutnya kita kurangkan 7 dikurangi 6, 1. Nah, kita tulis di sini 2 ini sebagai bilangan bulat, kemudian sisanya ini sebagai pembilang dan penyebutnya tetap. Nah, maka bentuk pecahan campuran dari 7/3 adalah 2 1/3. Contoh yang lain, misalnya 13 dibagi 5. Nah, kita gunakan pembagian bersusun lagi. 13 dibagi 5. Kita cari bilangan yang jika dikalikan 5 hasilnya 13 atau mendekati 13, yaitu bilangan 2. 5 kali 2
10. Nah, kita kurangkan 3 dikurangi 0, 3 ya, 1 kurangi 1, 0. Ya, kita pindahkan ke sini 2 sebagai bilangan bulat, kemudian 3 sisanya ini sebagai pembilang dan penyebutnya tetap 5. Jadi 13/5 bentuk pecahan campurannya adalah 23/5. Selanjutnya kita akan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Untuk menentukan pembilang, maka kita mengalihkan bilangan bulat dengan penyebut, kemudian ditambah pembilang. Bagaimana dengan penyebutnya? Penyebutnya tetap. Contohnya, misalnya, ubahlah pecahan campuran 32/5 ke bentuk pecahan biasa. Nah, maka kita tulis ulang dulu ya. 32/5 diubah ke bentuk pecahan biasa. Untuk penyebutnya tetap, berarti kita langsung tulis saja 5. Untuk pembilangnya, caranya adalah mengalihkan bilangan bulat dengan penyebut, yaitu 3 kali 5, kemudian ditambah dengan pembilang 3 kali 5 tambah 2. Kita tulis di sini 3 kali 5 ditambah 2. Nah, sama dengan 3 kali 5, 15 tambah 2, 17. Jadi pecahan biasa dari 32/5 adalah 17/5. Contoh yang lain, misalnya kita mengubah pecahan 5 3/4 ke dalam bentuk pecahan biasa. Kita tulis dulu penyebutnya, yaitu 4. Kemudian pembilangnya kita peroleh dari 5 kali 4, 20 ditambah 3, 23. Jadi pecahan biasa dari 5 3/4 adalah 23/4. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Selanjutnya silakan kalian belajar dari BBD Matematika halaman 89 sampai 94. Kerjakan aktivitas siswa dan soal pengayaan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum